Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Nina di mata pembelajaran tematik Bahasa Indonesia kelas 4. Tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 3 Gagasan Pokok dan Gagasan Pendukung. Apakah kalian masih ingat pembelajaran mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung? Apa sih gagasan pokok? Lalu, apa itu gagasan pendukung? Di sini, Ibu akan membahas kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tapi sebelum Ibu bahas kembali, Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu mengenai paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dalam suatu teks bacaan. Setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Perhatikan contoh paragraf berikut. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok biasa disebut juga ide pokok, ide utama, pokok pikiran, pikiran utama, atau gagasan utama. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, atau campuran awal dan akhir paragraf. Tapi biasanya kalimat utama paling sering terletak di awal paragraf. Jika kalimat utama di akhir, cirinya adalah ada kata jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Perhatikan contoh paragraf berikut ini. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Berdasarkan paragraf tersebut, kita bisa menentukan kalimat utamanya, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Dari kalimat utama, kita dapat menentukan gagasan utamanya, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gagasan utama pada paragraf ini ditulis sama persis dengan kalimat utamanya karena kalimat utamanya berbentuk kalimat pendek. Gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Perhatikan paragraf berikut. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Paragraf tersebut memiliki 4 kalimat penjelas. Dari masing-masing kalimat penjelas, kita dapat menemukan gagasan penjelas. Berdasarkan kalimat penjelas pertama, gagasan penjelasnya adalah cara membuat kain batik. Sedangkan kalimat penjelas kedua, gagasan penjelas keduanya adalah tempat asal kain batik. Kemudian untuk kalimat penjelas ketiga dan keempat, gagasan penjelasnya adalah mengenai persebaran kain batik. Anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.
dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum.